Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Pawan Mak Zaki. Nah, di video kali ini Mak Zaki mau berbagi resep cara membuat kue kering putri salju dan bola-bola coklat ya. Di sini Mak Zaki menggunakan satu adonan saja dan adonannya itu tanpa telur, tapi hasilnya enak, lumer, ngeprul, dan ini beneran bikin nagih ya Bunda. Kalian wajib praktek di rumah karena cara bikinnya gampang banget. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih, simak terus ya. Siapkan bahan-bahannya. Di sini saya ada 500 gram terigu serbaguna, kemudian tambahkan 100 gram maizena, lalu tambahkan 100 gram gula halus, kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk ya. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 375 gram margarin. Mau dicampur pakai mentega juga boleh ya Bunda. Kalau di sini saya menggunakan 175 gram butter atau mentega, kemudian saya tambahkan dengan 200 gram margarin ya, yang satu saset isi 200 gram itu, seperti ini. Kemudian kita campur atau kita urap-urap. Di sini saya menggunakan tangan saja ya Bunda. Pastikan tangan kita sudah bersih. Jadi ngaduknya jangan langsung diulek, tapi kita awur-awur dulu seperti ini. Nah, kalau sudah mulai tercampur rata dan ini bisa kita tekan ya. Tekannya perlahan-lahan aja, jangan terlalu kuat. Sampai si adonan ini bisa dibentuk. Jadi tidak perlu menggunakan mixer ya Bunda. Oh ya Bunda, hampir kelupaan. Tadi saya lupa menambahkan setengah sendok teh garam agar lebih gurih. Nah, ini sudah tercampur rata dan bisa dibentuk ya Bunda. Dan ini siap kita gunakan. Saya akan pindahkan adonan ke alas kerja seperti ini. Nah, adonan ini akan saya bagi menjadi dua ya. Yang satu saya akan bikin untuk putri salju, dan yang satu saya akan bikin untuk bola-bola coklat ya. Ini saya akan masukkan kulkas dulu. Caranya seperti ini, kita ambil, kita tekan-tekan, kita pipihkan seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita cetak, saya menggunakan cetakan bulan sabit. Untuk tingkat ketebalannya disesuaikan selera masing-masing saja ya Bunda. Dan ini bisa kita pindah ke loyang ya. Nah, loyangnya ini seperti biasa, tidak kita oles apapun, cukup menggunakan loyang seperti ini karena adonan kuenya ini sudah licin ya Bunda, jadi dia tidak akan lengket. Lakukan seperti ini hingga penuh dan selesai ya. Nah, ini udah selesai ya. Dan ini kita akan sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita akan bikin untuk bola-bola coklatnya. Nah, ini adonan untuk bola-bola coklatnya. Lalu saya akan bagi adonan menggunakan sendok takar seperti ini ya. Saya menggunakannya ukuran 5 mili. Kita cetak seperti ini, lakukan semuanya hingga habis ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita akan pulung ya, atau kita bulatkan.
Nah, ini juga udah selesai. Kemudian ini siap kita panggang ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan terlebih dahulu ya dengan waktu 15-20 menit menggunakan api kecil. Nah, kemudian ini bisa kita panggang. Kita panggang kuenya itu dengan waktu kurang lebih 30-40 menit ya Bunda, tergantung dengan kondisi oven masing-masing karena setiap oven itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, saat mengoven itu kita harus sering-sering bolak-balik posisi loyang ya Bunda, karena memanggang kue kering itu tidak rata panasnya, jadi kadang sebelah ada yang sudah matang, sebelahnya ada yang belum. Nah, kita pintar-pintaran aja saat ngovennya. Nah, ini di waktu 20 menit pertama saya buka, saya akan pindah-pindah posisi loyang ya. Nah, ini bagian bawahnya sudah ada yang matang tapi bagian atasnya itu belum ya. Jadi, saya akan pindah-pindah posisi loyangnya agar matangnya itu merata. Seperti ini. Nah, ini bagian bawah ada yang sudah matang bawahnya. Ini jadi sebagian aja. Nah, kita tukar-tukar posisi loyang aja. Kenali aja ya Bunda ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti tahu. Nah, kalau dirasa sudah ada yang matang gitu, kalian bisa ambil terlebih dahulu beberapa biji kue gitu. Tips dari saya sih seperti itu ya. Lakukan hingga matang. Nah, ini sebagian kuenya sudah ada yang matang ya Bunda. Nah, kali ini saya mau bikin putri salju terlebih dahulu. Kita ambil kue yang udah dalam keadaan dingin ya, atau sedikit itu hangat itu nggak apa-apa. Jadi kita balurkan ke gula halus seperti ini. Misalkan kalian mau pakai icing sugar juga nggak apa-apa ya. Di sini saya pakai gula halus biasa saja. Kita tata hingga satu layer terlebih dahulu ya Bun. Nah, kalau sudah satu layer, ini atasnya bisa kita taburi menggunakan gula lagi ya Bunda. Namanya juga putri salju, jadi seolah-olah saljunya banyak gitu ya. Nah, ini lakukan semuanya hal yang sama sampai layer terakhir ya. Nah, ini sudah jadi putri saljunya, jadi 2 toples ya, ukuran 250 gram untuk separuh adonan tadi. Nah, untuk bola-bola saljunya pertama saya akan mencairkan di sisi ya, atau coklat batang seperti ini hingga mencair dan leleh. Nah, ini siap kita gunakan ya Bunda. Jadi untuk kuenya yang bulat tadi ya kita siapkan, yang sudah matang keadaan dingin. Siapkan juga kes nastar seperti ini ya Bunda. Dan tak lupa untuk taburannya kita memakai sprinkle. Jadi caranya kita celupkan kuenya ke coklat lelehnya. Lalu kita masukkan ke kes nastar. Lalu kita taburi menggunakan sprinkle ya. Nah, saat menaburi sprinkle ini pastikan coklatnya itu dalam keadaan lembek ya Bunda. Takutnya nanti kalau udah keras dia tidak bisa menempel. Lakukan semuanya hingga selesai ya. Oh iya, untuk bola-bola coklatnya ini sebagian saja saya bikin ya Bunda. Nah, sebagian kue bulatnya ini saya akan simpan. Jadi nggak saya kasih coklat semuanya ya, karena yang suka coklat ini anak saya. Jadi kalau saya sama suami saya sih nggak terlalu suka yang manis banget gitu ya Bunda ya. Dan di balik layar masih banyak kuenya. Nah, ini dia Bunda. Jadi kalau coklatnya udah mengeras, hasilnya cantik seperti ini ya. Ini putri saljunya dan ini bola-bola coklatnya ya. Ini rasanya beneran enak banget. Nanti bisa dipraktekkan. Jadi dengan bahan ekonomis rasa premium ya Bunda. Kalau kalian jual dengan harga per setengah kilonya 50.000 itu sudah untung banyak menurut saya. Tergantung bahan yang kita gunakan juga sih Bunda. Nah, ini matang sampai ke dalam ya Bunda. Rasanya enak, lumer, ngeprul dan gurih banget Bunda.
Nah Bunda, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pohon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.